Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Perang dagang global memasuki babak baru, menambah tekanan pada perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan proteksionisme dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dinilai memberikan dampak yang harus segera direspon dengan strategi ekonomi yang kuat dan berpihak pada rakyat. Perang dagang global yang terus berkembang menambah tantangan bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menghadapi proteksionisme yang semakin kuat. Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Zulfikar, menilai pemerintah Indonesia sudah cukup responsif. Namun ia menyebut terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. Ketika kita lihat bahwa pemerintah merespon dengan begitu cepat, gitu ya, ini saya melihat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki political economic yang sangat tinggi. Ya. Kenapa? Artinya pemerintah Indonesia sangat khawatir dengan pelaku bisnis yang tingkat menengah. Gitu ya. Kenapa? Mereka yang tingkat menengah itu sudah banyak mungkin mengeluarkan biaya politik ekonomi yang diterapkan di Indonesia saat ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur gitu ya, Indonesia itu adalah negara yang ekonominya anomali, ya, sehingga banyak pengamat ekonomi atau mungkin Dewan Ekonomi Nasional sendiri, ya, para pakar ekonomi, ketika mereka memprediksi itu banyak yang meleset, ya, prediksi tentang pertumbuhan ekonomi itu banyak yang meleset. Kenapa? Kita memiliki anomali ekonomi yang sangat tinggi juga. Kenapa? Dipengaruhi oleh political economic yang sangat tinggi. Jadi kalau saya melihat Indonesia ini ada politik ekonomi yang sifatnya balas budi. Ya. Pemerintah itu merespon dengan cepat. Itu karena saya melihatnya adalah ini balas budi pemerintah kepada para pelaku bisnis yang kalangan menengah. Ya. Menurutnya, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat memang berdampak pada ekspor Indonesia. Namun kontribusi ekspor hanya sekitar 22% terhadap PDB. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki basis ekonomi yang stabil melalui UMKM yang menyumbang 61% PDB. Sayangnya UMKM kerap kali kurang mendapat perhatian serius dalam kebijakan nasional. Kalau kita lihat bahwa ketika kita memprediksikan bahwa ekonomi Indonesia akan turun drastis atau akan mengalami goncangan, itu juga tidak terbukti ternyata, ya. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan bahwa produk domestik brutonya itu hanya menyumbang 22%, sementara ada sektor yang lebih besar yang menyumbang sebesar 61% di kuartal terakhir di tahun 2024, ya, yaitu UMKM. Nah, ini yang saya heran, ya, ketika pertemuan ekonomi yang diundang itu siapa? Yang diundang adalah para pengusaha besar, ya, pengusaha besar dan menengah. Kita tidak lihat kemarin itu Menteri Koperasi, Menteri UMKM terlibat di dalamnya. Saya tidak melihat. Mohon maaf, bukan berarti saya mencari-cari kesalahan pemerintah, tidak. Tetapi intinya adalah bahwa produk domestik bruto yang disumbang oleh UMKM seolah-olah tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. Nah, ini yang akan menjadi pemicu gitu ya, di mana ekonomi Indonesia itu yang diprediksikan oleh para pakar ekonomi akan terguncang atau apapun namanya, ya, ini akan tidak terbukti. Karena apa? Sesungguhnya Indonesia itu sebenarnya dasar perekonomiannya adalah perekonomian kerakyatan, gitu ya. Pihaknya mendorong transformasi UMKM berbasis inovasi dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Pemerintah perlu konsisten dalam kebijakan perdagangan dan membatasi impor untuk mendukung kemandirian ekonomi, untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Alfian memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.